Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Yanama Sidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, Penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Yang saya hormati para Dewan Juri serta umat Sudharma dimanapun berada. Pertama-tama, tidak lupa saya haturkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahannya lah saya diberikan kesempatan untuk kembali lagi membawakan pesan Dharma meskipun secara online. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Komang Wiyani dari Penyuluh Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Moderasi Beragama. Umat Sudharma yang berbahagia, kita ditakdirkan terlahir pada sebuah negara yang sangat besar bernama Indonesia, yang luas daratannya hampir sama dengan benua Eropa. Indonesia adalah bangsa yang heterogen dengan jumlah penduduk 260 juta lebih, serta terdiri dari 714 bangsa, suku bangsa, dan sekitar 1.100 bahasa, serta adat istiadat dan kebudayaannya. Suatu negara yang jumlah penduduknya besar dan beragam akan menjadi suatu kekuatan. Suatu negara yang jumlah penduduknya besar dan beragam akan menjadi suatu kekuatan apabila dikelola dengan benar. Namun, sebaliknya, semakin majemuk penduduk suatu negara, semakin banyak muncul perbedaan dan permasalahan. Permasalahan atau konflik yang berlatar belakang agama lebih berbahaya dibandingkan dengan konflik ekonomi atau konflik politik. Sebab konflik agama menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak. Oleh karena dalam kehidupan yang plural, semangat membangun moderasi beragama menjadi tawaran yang sangat tepat untuk ditanamkan di Indonesia. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku kita dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Moderasi itu sendiri lebih mengarah kepada cara kita untuk menjadi linkinpin atau penengah dalam suatu persoalan, khususnya dalam lingkup beragama. Umat Sudharma yang berbahagia, dalam Hindu yang merupakan ajaran agama spiritual, sangat mudah ditemui ajaran sloka-sloka, mantram yang berhubungan dengan moderasi beragama dan toleransi dalam beragama. Misalnya, pada kitab Atharwaveda dijelaskan sebagai berikut: Janam Bharati Bahuda, Wiwa Casam, Nana Dharmanam, Pertiwi Jatau Kasam, Sahasram Dara Drawinasya, Medubam Duru Wewa Denur Anapas Puranti, yang artinya bumi pertiwi memikul beban bagaikan sebuah keluarga. Semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk kepercayaan yang berbeda-beda. Semoga Ia melimpahkan kekayaan kepada kita, tumbuh penghargaan di antara kita semua. Selain kitab Atharwaveda, masih banyak ajaran
untuk menumbuh kembangkan kehidupan moderasi beragama bisa ditemui. Misalnya, pada Bhagavad Gita, Rig Veda, bahkan pada bait kelima Puja Trisandya. Nah, di samping kita mengenal Trihita Karana, ajaran Tattvam Asih maupun Wasudewa Kutumbakam, yang artinya kita semua adalah bersaudara. Di dalamnya banyak menunjukkan bagaimana Hindu sangat moderat dalam beragama dan menghargai pluralisme sebagai konsekuensi kehidupan. Umat Sudharma yang berbahagia, dalam mengembangkan sikap moderasi beragama, umat Hindu berupaya untuk membangun sejumlah kesadaran. Di antaranya, yang pertama adalah membangun kesadaran untuk menerima adanya suatu perbedaan karena keberagaman ini berimplikasi pada lahirnya suatu perbedaan. Nah, semakin heterogen masyarakat, semakin banyak perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa perbedaan merupakan keniscayaan atau waranugraha dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, yang selanjutnya adalah yang kedua, membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama lain. Dengan saling mengunjungi, saling mengenal sebagai salah satu kunci untuk membangun kehidupan yang sehat antar pemeluk agama. Kemudian yang ketiga adalah lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Nah, dengan membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, serta mengedepankan aspek-aspek persamaannya daripada mengenali perbedaan yang sudah pasti ada. Nah, kemudian yang keempat adalah mengajarkan moderasi beragama, yaitu cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, kemudian kita lakukan dengan damai dan santun, dengan menghargai adanya suatu perbedaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dalam dunia digital, saat ini perlu membangun kesadaran umat untuk tidak terhasut dengan adanya informasi melalui media sosial dan senantiasa bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Misalnya terdapat dalam aplikasi-aplikasi seperti Facebook maupun Instagram maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, jadi untuk mengaktualisasikan kesadaran tersebut dibutuhkan 4 pilar yang mendasarinya. Nah, yang pertama itu adalah widya atau kecerdasan. Nah, baik kecerdasan intelektual, sosial, maupun spiritual. Nah, semakin tinggi kecerdasan seseorang akan semakin mudah dalam mengelola suatu perbedaan. Nah, kemudian yang kedua adalah maitri atau cinta kasih. Nah, jadi kedewasaan seseorang dalam mengelola perbedaan. Nah, tentunya seseorang harus didasari dengan cinta kasih. Baik cinta kasih terhadap sesama, kemudian terhadap hewan ataupun tumbuhan. Jadi cinta kasih ini harus kita berikan kepada setiap orang atau kepada siapa saja. Karena di dalam Hindu mengenal ajaran Wasudewa Kutumbakam yang artinya kita semua adalah bersaudara. Nah, ini memposisikan semua manusia sama kedudukannya di hadapan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi-Wasa. Sebab kita bersumber dari satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Begitu pula dengan ajaran Tattvam Asih. Nah, yang ketiga adalah ahimsa, yaitu
kesadaran untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup ciptaan ide Sang Yang Widiwasa. Nah, di dalam mengembangkan sikap ini, dibutuhkan kemampuan sikap untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain dan menganggap agama kita paling benar, lalu boleh melakukan kekerasan bahkan membunuh terhadap orang lain yang tidak sepaham. Umat Sudharma yang berbahagia, nah, apabila kita mampu untuk mengendalikan kemampuan tersebut, nah, maka akan tercipta suasana yang santih, yaitu kehidupan yang senantiasa damai, baik kedamaian intern umat beragama, antar umat beragama, dan damai bersama pemerintah. Nah, apabila setiap agama memiliki 4 kemampuan tersebut, niscaya kehidupan yang penuh kedamaian, toleran, dan moderat akan tercapai. Nah, demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati umat Sudharma sekalian, saya mohon maaf. Seperti pepatah mengatakan, tanhana wang dadi nulus, yang artinya tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.